Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, untuk materi kali ini yaitu tentang hijrah ke Yasrib. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad ditemani sama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib keluar dari Mekah untuk berdakwah. Mereka mendatangi rumah Zal dan Syaiban bin Salabah. Rasul menjelaskan tentang ajaran agama Islam kepada mereka. Bani Syaiban terlihat tertarik dengan ajaran agama Islam, akan tetapi mereka tidak ingin masuk Islam terlebih dahulu. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai ke Aqobah di Mina. Aqobah itu adalah sebuah tugu batu yang terletak di antara Mina dan Mekah. Ada 6 orang pemuda yang sedang berkumpul dan berbincang. Ternyata mereka adalah pemuda Yasrib, yaitu dari suku Khuzraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris bin Rifa'ah bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nabi Muhammad minta izin kepada mereka untuk ikut bergabung. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Mereka pernah mendengar dari bangsa Yahudi yang tinggal di Yasrib bahwa akan ada Nabi yang datang dari timur, Nabi yang diutus oleh Allah dan akan diikuti oleh mereka, yaitu bangsa Yahudi. Dikarenakan permusuhan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab di Yasrib, bangsa Arab ingin menemukan Nabi tersebut agar tidak didahului oleh bangsa Yahudi. Salah satu pemuda tersebut berkata, "Demi Allah, kalian tahu bahwa dia adalah seorang Nabi yang selama ini dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Janganlah sampai orang-orang Yahudi lebih dahulu menjadi pengikutnya. Untuk itu, segeralah memenuhi seruannya." Setelah itu mereka berenam masuk Islam. Mereka berenam adalah pemuda-pemuda cerdas di kalangan penduduk Yasrib. Mereka baru saja terlibat peperangan dengan suku Aus. Perang itu dikenal dengan Perang Bu'ats. Mereka berharap Nabi Muhammad bisa menjadi pereda peperangan di antara keduanya. Sekembalinya ke Yasrib, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana. 6 pemuda itu sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Yasrib. Pada tahun ke-12 kenabian, datang 12 orang yang terdiri atas 2 orang dari suku Aus dan 10 orang dari suku Khazraj. Mereka menemui Nabi di Bukit Aqobah. Pengislaman ke-6 orang yang belum masuk Islam di antara mereka diikuti dengan janji setia untuk mengikuti Islam. Nah, peristiwa itu disebut dengan Baitul Aqobah yang pertama. Setelah itu, ke-12 orang kembali lagi ke Madinah. Kepulangan mereka disertai oleh Mus'ab bin Umair yang ditugaskan Nabi Muhammad untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam kepada penduduk Yasrib. Isi dari Baiat Aqobah yang pertama yaitu: 1. Tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Yang ketiga, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang di depan atau di belakang mereka. Dan yang keempat, tidak akan membantah dan mendurhakan Nabi Muhammad dalam hal kebaikan. Selanjutnya, pada abad ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair mengantar sejumlah muslimin bersama beberapa orang yang masih musyrik. Dan kemudian ada seorang wakil rombongan tersebut yang bernama Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir berperang." Abul Haytham bin At-Taiha ikut berkata kepada Nabi Muhammad, "Sesungguhnya antara kami dan orang Yahudi ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan dengan mereka, lalu Allah memenangkan engkau, apakah engkau kemudian pergi meninggalkan kami?" Nabi Muhammad kemudian tersenyum dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Nabi Muhammad kemudian membaiat mereka. Pengislaman mereka disertai dengan janji setia yang disebut Baiat Aqobah kedua. Perjanjian ini diikuti oleh 75 orang.
Isi dari baiat Aqobah yang kedua yaitu pertama, untuk taat dan patuh terhadap Nabi Muhammad dalam keadaan senggang maupun sibuk. Yang kedua, berjanji untuk berinfak dalam keadaan mudah maupun susah. Yang ketiga, berjanji untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut. Yang kelima, berjanji untuk menolong dan membela Nabi Muhammad sebagaimana mereka membela diri sendiri dan keluarga. Nah, itu tadi isi dari baiat yang kedua. Nah, dengan baiat Aqobah kedua itu, mereka akan mendapatkan surga. Setelah proses baiat selesai, Nabi Muhammad menunjuk 12 orang sebagai pemuka kaumnya masing-masing. Mereka diharapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kaumnya. 12 orang itu terdiri atas 9 orang suku Khuzraj dan 3 orang suku Aus. Setelah terjadinya perjanjian Aqobah yang kedua itu, Nabi Muhammad mengizinkan penduduk Muslim Mekah untuk hijrah ke Yatsrib secara bergelombang. Sedangkan Rasulullah masih tinggal di Mekah menunggu wahyu dari Allah untuk berhijrah. Kaum muslimin mulai meninggalkan Mekah sedikit demi sedikit pada malam hari. Di Yatsrib mereka berbaur menjadi satu. Mereka saling menolong dan membantu bahu-membahu, bahkan mereka menganggap keluarga sendiri. Masyarakat Mekah yang hijrah ke Yatsrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor, artinya kaum penolong. Nah, itu tadi proses hijrahnya masyarakat muslim ke Yatsrib, tapi tidak diikuti dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menunggu wahyu datang. Keadaan kota Mekah kian hari kian mengkhawatirkan untuk kaum muslimin sehingga Nabi Muhammad memerintahkan untuk kaumnya pindah ke Yatsrib. Masyarakat Mekah pindah ke Yatsrib ada beberapa sebabnya hijrah ke Yatsrib. Yang pertama yaitu karena tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, penduduk Yatsrib meminta agar Rasulullah berhijrah ke negerinya. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib terhadap dakwah Nabi. Dan yang keempat, penduduk Yatsrib menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang kelima, adanya rencana pembunuhan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Dan yang keenam, adanya perintah berhijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat para pemimpin kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, Allah menurunkan wahyu surat Al-Anfal ayat 30. Setelah menyampaikan ayat tersebut, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah memerintahkan untuk berhijrah ke Yatsrib. Setelah itu, Nabi Muhammad segera bersiap untuk hijrah ke Yatsrib menyusul kaum muslimin yang telah terlebih dahulu hijrah.